Terima kasih Mas Fajar atas waktu yang diberikan kepada kami. Sebelumnya saya akan berpantun terlebih dahulu biar Bapak dan Ibu tidak mengantuk ya. Ada anak pergi dengan ibunya, jalan-jalan bermain di labirin. Izinkan saya menyapa semuanya. Selamat siang untuk para hadirin semuanya. Air beriak tanda tak dalam. Cakep. Air tenang seperti berlian. Cakep. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam semoga masuk surga. Yang tidak menjawab semoga baik-baik saja. Baik, selamat datang kepada para bapak ibu hadirin yang berbahagia di acara bisnis matching yang ke-6 yang diselenggarakan oleh Dinas PPK UKM di hari ini, hari Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Izinkan saya Rini Ekowati dari BPPBJ Provinsi DKI Jakarta yang akan memandu acara atau jalannya acara diskusi pada siang hari ini selama 1 jam ke depan. Namun sebelumnya akan kami sampaikan terlebih dahulu bahwa Bapak dan Ibu ini tentunya sudah memahami terkait dengan proses pengadaan, di mana sudah diatur dalam Perpres 12 tahun 2021, yaitu dengan pelaksanaan e-purchasing itu wajib dilakukan. Mengapa purchasing pakai elektronik? Karena meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Juga tentunya tersedia informasi, kesempatan usaha dan persaingan sehat. Lalu acara hari ini untuk temanya adalah bagaimana cara melakukan purchase. Mengapa? Karena semuanya selalu melalui elektronik. Nah, saat ini sudah hadir bersama dengan kita Bapak Gusti, beliau dari bidang LPSE di BPPBJ Provinsi DKI Jakarta. Beliau yang akan memaparkan materi terkait dengan bagaimana melaksanakan purchase di katalog elektronik, terutama katalog elektronik lokal Provinsi DKI Jakarta. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, sebelumnya nanti untuk tata caranya adalah nanti Pak Gusti akan memaparkan materinya mungkin 15 menit atau 10 menit. Setelah itu nanti kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk bertanya. Saat nanti Pak Gusti menjelaskan, silahkan dicatat apa saja yang ingin ditanyakan, bagaimana melaksanakan purchase-nya, kapan waktunya, berapa lamanya, seperti apa pedomannya atau metodenya, nanti silahkan dicatat dan ditanyakan saat sesi tanya jawab. Silahkan Pak Gusti. Terima kasih Bu Rini atas kesempatan yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu pejabat di lingkungan PD ataupun OKPD dari Pemprov DKI Jakarta. Perkenalkan, nama saya Gusti Prabangasta. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang pernah temu juga atau mungkin ada yang bosen juga karena kurang lebih materi yang akan saya sampaikan juga kurang lebih sama. Mungkin nanti saya coba akan update mengenai beberapa update terbaru ataupun regulasi ataupun sistem yang saat ini sedang ataupun dikembangkan oleh LKPP. Nanti mungkin juga kalau ada pertanyaan terkait dengan e-katalog secara konstruksi ya, mungkin kan sekarang ada juga yang etalasenya itu konstruksi ya, jadi tidak hanya barang ataupun jasa lain. Nanti mungkin bisa dibantu jawab ya Mbak Rini ya dari bidang pengelolaan pengadaan. Karena waktunya agak singkat, mungkin saya akan coba mulai. Ini mungkin tadi sudah dijelaskan juga oleh Mbak Rini ya. Jadi tujuannya katalog itu sebenarnya memang untuk mempercepat intinya, karena memang evaluasi yang dilakukan oleh LKPP itu menganggap bahwa salah satu penyebab kurangnya pencapaian realisasi belanja pemerintah KL ataupun pemerintahan daerah itu salah satunya adalah waktu pemilihan penyedianya yang agak lama atau cukup lama. Biasanya kan Bapak Ibu kalau yang di atas 200 juta kan harus tender, seleksi. Nah waktunya itu kan biasanya minimal banget aja sebulan ya kalau tidak salah, dan malahan kalau yang konsultasi itu juga 2 bulan. Nah ini LKPP rencananya
Bahkan di LKPP pun struktur organisasinya juga sudah berubah. Yang tadinya itu namanya SPSE, sekarang itu sudah sistem pengadaan digital, nomenklaturnya pun juga sudah dirubah. Jadi mungkin nanti ke depannya pengadaan itu akan jauh lebih cepat dan dilakukan secara digital. Karena nanti digital pun itu juga untuk memudahkan proses monitoring ataupun evaluasi, karena semuanya sudah terekam secara elektronik. Dan itu pun sebenarnya secara elektronik ini pun sudah tertuang juga di Inpres nomor 2 ya, kalau Bapak Ibu pernah baca juga, itu mengalihkan seluruh pengadaan yang tadinya manual, semua pengadaan ya bahasanya itu, yang tadinya manual menjadi elektronik. Nah, ini salah satu implementasi yang dilakukan oleh LKPP. Jadi mengalihkan pengadaan yang selama ini Bapak lagi gunakan manual, sekarang harus sudah semuanya secara elektronik. Salah satunya itu medianya adalah e-katalog. Nah, ini makanya arahan Bapak Presiden Jokowi juga seperti ini. Jadi ada memastikan transparansi, yang paling bawah itu yang tadi saya sampaikan, mempercepat penyerapan. Jadi nanti Bapak Ibu proses persiapan dan proses pelaksanaannya bisa dioptimalkan waktunya. Lanjut Mas. Nah, ini dasar hukumnya, ini mungkin singkat saja saya ke intinya, itu ada di yang nomor 4 ya. Nomor 4 ini adalah tata cara penyelenggaraan katalog elektroniknya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin tahu dasar hukumnya, bagaimana cara melakukan transaksi di katalog elektronik, itu ada di yang nomor KEPK nomor 122 tahun 2022. Lalu kalau ada pertanyaan, misalkan metode pemilihan yang didahuluin itu apa sih? Nah, sebenarnya memang saat ini di aturan tertingginya Perpres itu belum membunyikan secara detail mengenai urutan metode pemilihan yang harus Bapak Ibu dahulukan. Nah, LKPP mensiasatinya itu di surat edaran yang paling bawah, surat edaran kepala LKPP nomor 3 tahun 2023 tentang afirmasi belanja PDN. Di surat edaran ini itu ada bunyinya itu memprioritaskan bagi KPA, PPK, pejabat pengadaan di seluruh KLPD itu agar memprioritaskan pemilihan pertama itu dari secara e-purchasing atau e-katalog. Nah, ini ada di surat edaran ini. Lalu di surat edaran itu juga ada yang menghimbau kepada KPA, PPK ataupun pejabat pengadaan agar kalau ada yang biasanya Bapak Ibu belinya manual nih. Nah, ini penyediaannya dihimbau untuk punya akun sikap lalu menayangkan produknya di katalog. Nah, ini ada di surat edaran kepala LKPP ini. Karena untuk mendukung yang Inpres nomor 2 tadi. Karena memang di tahun 2024 atau bunyinya itu sampai dengan tahun 2023 itu batas akhir penggunaan yang Bapak Ibu masih manual. Nanti 2024 harus sudah semua pelaksanaan pengadaan barang jasanya itu sudah harus elektronik. Lanjut Mas. Ini lanjut lagi. Nah, ini kalau mungkin Bapak Ibu dulu pernah saya sosialisasi ya, kan saya pernah menyampaikan kedepannya ini etalase ini jadi satu ya, tidak lagi jadi 3 seperti ini. Kalau saat ini kan masih nasional, sektoral, lokal. Bapak Ibu PPK pejabat pengadaan bingung nih, produk yang mau dibeli yang mana dulu yang bisa saya beli. Nah, saat ini Bapak Ibu bisa nih belinya dimanapun, nggak ada batasan. Kalau Bapak Ibu nemu produknya ada di nasional, silahkan beli, jadi nggak ada masalah. Begitupun di sektoral dan begitupun juga di lokal, jadi tidak ada batasan lagi kalau sekarang. Nah, saat ini LKPP juga sudah mengembangkan bersama Telkom untuk new platform katalog tadi. Nah, di new platform katalog tadi, ini 3 ini sudah tidak ada, jadinya cuma jadi satu seperti Tokopedia ataupun Shopee. Jadi Mbak Bu nanti langsung ketemunya kategori, misalkan kategori peralatan elektronik, nanti di dalamnya langsung ada laptop dan lain-lain seperti itu. Tidak lagi memilih nasional, sektoral atau lokal. Nah, tapi saat ini si new platform itu masih pilot projecting, jadi belum diimplementasikan secara resmi untuk seluruh KLPD.
kemungkinan nanti di awal 2024 baru new platform katalog elektronik tadi dapat digunakan oleh Bapak Ibu semua. Tapi untuk saat ini mungkin sampai dengan akhir 2023 masih seperti ini. Jadi ada nasional, sektoral maupun lokal. Nah ini tiga-tiganya nggak ada masalah seperti itu. Jadi kalau misalkan ditanya urutannya gimana, kalau saya pribadi coba carinya di nasional dulu. Kalau sudah di nasional tidak ada, baru ke lokal yang Jakarta. Kalau tidak ada, baru ke sektoral ataupun lokal yang lainnya. Seperti itu. Karena memang kalau tidak salah di lokal DKI Jakarta tidak mungkin ada etalase yang sudah ditayangkan di nasional ya. Jadi kalau misalnya sudah tayang di etalase lain di Jakarta tidak ada gitu ya. Jadi kalau misalnya yang tidak ada di Jakarta pasti ada di etalase lain. Tapi kalau misalkan tidak ada juga di semuanya, Bapak Ibu bisa mengusulkan agar nanti etalasenya dibuatin sama pengelola katalog DKI. Coba lanjut Mas. Nah ini alur ataupun proses pencantuman produk. Mungkin kalau tidak salah Selasa kemarin sudah ada rekan kami dari BPBJ juga dari bidang pengelolaan pengadaan yang sudah menjelaskan secara detail bagaimana mengajukan usulan agar etalase Bapak Ibu etalase yang Bapak Ibu butuhkan dapat ditayangkan agar nanti penyedia-penyedia yang biasa sama Bapak Ibu kerjasama bisa nayangin produknya di etalase tersebut. Nah ini kurang lebih seperti ini, saya jelaskan singkat. Intinya usulannya harus dari Bapak Ibu PD UKPD masing-masing. Jadi di pengelola katalognya tidak menerima usulan dari penyedia. Kenapa? Karena kami berharapnya etalasenya ini nanti ada yang beli produknya. Kalau nanti permintaan dari penyedia kan belum tentu Bapak Ibu butuh ya. Jadi nanti ibaratnya produknya nganggur. Jadi kami berangkatnya itu dari usulan Bapak Ibu selaku pembeli ataupun yang membutuhkan. Seperti itu. Nanti mungkin untuk lebih jelasnya bisa langsung datang ke BPBJ lantai 20 ke bidang pengelolaan pengadaan bagaimana cara mengusulkan etalase. Lanjut Mas. Nah ini di KEPK yang tadi yang 122 itu ada 3 jenis ataupun 3 cara yang bisa Bapak Ibu lakukan di katalog ini. Yang pertama itu adalah dengan caranya itu negosiasi harga. Nah kalau negosiasi harga itu Bapak Ibu PPK atau pejabat pengadaan bisa langsung menunjuk satu produk yang tayang. Jadi ibaratnya kayak pengadaan langsung atau tunjuk langsung. Tapi harus wajib dinego. Karena harga yang tayang di katalog itu bukan harga fix. Dan wajib dilakukan negosiasi. Bahkan di sistemnya pun itu sudah mengunci Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti tidak turunkan harganya atau tidak negosiasi harganya, itu tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah ini diperbolehkan karena memang di KEPK-nya bilang seperti itu untuk semua pengadaan. Tapi ini untuk yang pertama tadi ya, jadi kayak nunjuk langsung produknya. Lalu yang kedua ada mini kompetisi. Mini kompetisi ini semisal Bapak Ibu seperti jadi Pokja ya. Jadi Bapak Ibu menayangkan pengumuman, saya butuh spesifikasi ABCD. Lalu memilih etalasenya, misalkan ada etalase bahan pokok Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu butuh spesifikasi, misalkan saya butuh beras bla bla bla, minyak goreng. Nah nanti penyedia yang ada, seluruh penyedia yang ada di etalase bahan pokok tadi bisa mendaftarkan produknya di pengumuman yang Bapak Ibu buat tadi. Jadi nanti dia langsung nawarin link produknya beserta harganya. Nanti Bapak Ibu bisa menentukan berdasarkan spesifikasi yang Bapak Ibu butuhkan dan berdasarkan penawaran harga yang dilakukan oleh penyedianya, bisa Bapak Ibu pilih nih, oh ini harga penyedianya yang paling murah yang ini, jadi saya menetapkan pemenangnya yang ini. Nah ini bisa menggunakan yang mini kompetisi. Nah lalu berikutnya ada kompetitif katalog. Nah untuk versi katalog sekarang kompetitif katalog ini belum ada fiturnya. Jadi yang mungkin saat ini versi katalog sekarang baru hanya 2 jenis ini yang bisa Bapak Ibu lakukan. Lanjut Mas. Ini cukup penting Bapak Ibu.
tahapan ya yang harus Bapak Ibu lakukan ketika di katalog. Yang pertama jelas penyusunan spesifikasi teknis. Ini mungkin Bapak Ibu sudah umum melakukan ya. Jadi spesifikasi apa yang Bapak Ibu butuhkan. Lalu ada prioritas penggunaan PDN. Nanti mungkin saya coba jelaskan juga. Dan prioritas penyedia usaha kecil nanti saya jelaskan juga. Lalu yang paling penting, sangat penting, pengumpulan referensi harga, terutama yang negosiasi harga tadi, yang tunjuk langsung, yang ibaratnya milih produk yang ingin Bapak Ibu beli langsung tunjuk satu. Wajib banget harus ada namanya referensi harga. Nanti referensi harga juga saya akan coba jelaskan. Lanjut Mas. Nah ini yang pertama tadi ya, jadi prioritas penggunaan PDN sesuai KEPK tadi 122. Lalu untuk lingkup DKI itu ada Ingup 6 tahun 2023 ya, Ingup ya, Ingup 6 tahun 2023. Intinya pokoknya beli produk itu yang utama adalah yang TKDN-nya itu di atas ataupun sama dengan di 25%. Plus BMP-nya itu kalau di total jadi 40%. Ini prioritas pertama. Lalu nanti yang kedua, kalau misalkan yang pertama ini tidak ada, baru lanjut yang ke kanan, yang nilai TKDN itu di bawah dari 25%. Kalau tidak ada juga, baru pilih yang tanpa TKDN tapi ada label PDN-nya. Nanti mungkin saya akan coba jelaskan juga. Lalu yang terakhir baru produk impor. Kalau memang spesifikasi yang Bapak Ibu butuhkan untuk yang nomor 1, 2, 3 itu tidak terpenuhi, baru boleh terakhirnya ke impor. Lalu kemudian ada pertanyaan yang paling sering banget tanya ke saya, kalau ada misalkan produk impor harganya lebih murah dibandingkan dengan yang sudah punya TKDN, saya pilih yang mana? Jawabannya ini pun sebenarnya kami sudah tanya juga ke LKPP, waktu itu LKPP sosialisasi dan seluruh KLPD juga tanyanya sama, kalau ada kasus kayak gitu gimana? Jawabannya adalah tetap pilih yang ini, yang prioritasnya TKDN dulu walaupun harganya lebih mahal, karena memang secara instruksi presiden dan ataupun aturan-aturan turunan lainnya pun sudah harus memprioritaskan yang punya TKDN dulu, karena emang ini privilege bagi penyedia yang sudah memiliki TKDN seperti itu. Lanjut Mas, coba lanjut dulu. Nah ini kurang lebih kalau Bapak Ibu buka website katalog tampilannya seperti ini ya, kurang lebih ya. Jadi ada informasi mengenai TKDN-nya plus BMP-nya. Nah ini prioritas yang harus Bapak Ibu beli, ataupun ada label PDN yang gambar Indonesia itu bendera. Nah tapi Bapak Ibu harus cek juga nih, karena memang katalog ini penyedianya itu kan bebas menayangkan produknya ya. Mereka nginput sendiri, begitu mereka simpan tayangkan dia langsung tayang, jadi nggak ada proses verifikasi dari kami sebagai pengelola katalog ataupun dari LKPP, itu tidak ada sama sekali. Sekarang benar-benar sudah sangat gampang bagi penyedia untuk menayangkan produknya. Jadi kalau dulu itu proses sebelum mereka nayangin kita verifikasi dulu, yang mereka input nih harus benar-benar sesuai, harus benar-benar benar yang mereka input. Nah sekarang itu tidak, jadi proses verifikasinya pindah, yang tadinya dulu di depan sekarang pindah ke belakang. Artinya Bapak Ibu PPK ataupun pejabat pengadaan wajib mengecek ya hasil inputan juga yang ditayangkan oleh penyedia sebelum Bapak Ibu beli, karena salah satu prosesnya juga di KEPK 122 tadi, yang salah satu yang harus dilakukan oleh PPK atau pejabat pengadaan adalah memverifikasi penyedianya, baik itu dari izin usaha, aktanya, terus sertifikat TKDN-nya. Karena saya menemukan banyak banget ada penyedia yang inputnya asal-asalan. Misalkan ini produk LED street light TKDN 61%, ada yang menginput sertifikat TKDN 61%, ini sertifikatnya kursi. Jadi harus dicek. Bagaimana cara mengeceknya? Lanjut Mas. Nah kalau Bapak Ibu lihat di sini kan ada angkanya ya. Kalau diklik nanti muncul informasi sertifikat TKDN-nya itu punya siapa, produknya apa, mereknya apa. Jadi sebenarnya Bapak Ibu PPK atau pejabat pengadaan sudah dimudahkan juga oleh LKPP
bekerja sama juga dengan Kementerian Perindustrian selaku yang mengeluarkan sertifikat TKDN. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cek nih, benar nggak produknya sesuai dengan sertifikat TKDN-nya. Lanjut Mas. Nah, berikutnya adalah prioritas ya tadi untuk yang usaha kecil. Nah, ini beberapa regulasi pun juga untuk paket yang nilainya itu sampai dengan 15 miliar sebenarnya itu sudah harus diperuntukkan untuk usaha kecil. Itu kecuali kalau memang nanti persyaratannya misalkan tidak dapat dilakukan oleh usaha kecil. Biasanya karena memang tidak ada ya, hanya dapat dilakukan oleh non kecil, itu baru boleh walaupun di bawah 15 miliar. Tapi kalau memang dia dapat dipenuhi dan banyak pasar usaha untuk produk tersebut, banyak yang usaha kecil, maka tetap diwajibkan yang usaha kecil. Lanjut Mas. Lanjut lagi. Nah, ini yang referensi harga tadi. Jadi referensi harga ini Bapak Ibu dapat kumpulkan dari yang pertama. Jadi bandingin yang ada di katalog elektronik. Misalkan tadi contoh yang gampang, laptop. Bapak Ibu bisa filter nih berdasarkan produk spesifikasi yang Bapak Ibu butuhkan, nanti harga-harganya berapa. Nanti bisa dijadiin salah satu referensi harga. Referensi harga sebenarnya Bapak Ibu sudah lakukan ya, kayak dulu misalkan di luar e-purchasing itu kan namanya HPS ya. HPS itu kan Bapak Ibu kumpulkan harga-harga dari beberapa penyedia. Sebenarnya kurang lebih sama seperti ini, maksudnya referensi harga itu sama. Jadi nanti referensi harga itu dikumpulin, di screenshot dan dijadikan satu dokumentasi file. Kenapa? Nanti mungkin saya akan coba jelaskan. Lalu yang kedua itu ada pertanyaan, kalau di luar katalog boleh nggak referensi harganya? Jawabannya boleh. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cari harga pembanding produk sejenis di luar aplikasi katalog. Lalu yang berikutnya ada juga dari misalkan ada aturan-aturan tertentu yang mengeluarkan standar harganya. Itu boleh juga dijadikan sebagai referensi harga, ataupun ada dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Lanjut Mas. Nah, ini nanti semua referensi harga itu wajib Bapak Ibu simpen. Kenapa? Karena sekarang itu sudah ada akun pemeriksa ya bagi BPK, inspektorat ataupun auditor lainnya itu sudah ada. Jadi mereka bisa cek by sistem transaksi-transaksi yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini. Mungkin nanti kalau mereka menemukan sesuatu hal yang kurang pas, Bapak Ibu punya dokumentasinya nih. Karena kenapa? Harga yang ditayangkan penyedia itu Bapak Ibu bisa mereka ubah sewaktu-waktu. Takutnya misalnya Bapak Ibu sekarang tanggal 10, harganya 10.000, nanti diperiksa oleh BPK tahun depan harganya naik. Mereka nanya nih, kok harganya berbeda dengan harga yang sekarang? Oh, saya waktu itu sudah screenshot nih, tanggal sekian harganya segini. Nah, ini pentingnya mendokumentasikan setiap referensi harga tadi ya yang sudah Bapak Ibu kumpulkan. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini pengecekannya tadi ya, verifikasinya. Apa aja sih yang harus Bapak Ibu cek untuk di penyedia tadi? Yang pertama itu daftar hitam. Apakah penyediaannya masuk daftar hitam atau enggak? Nah, ini sebenarnya sudah ada fiturnya. Kalau Bapak Ibu buka produk tadi, nanti muncul dia ada tulisannya penyedia ini sedang masuk daftar hitam. Jadi tidak boleh dilakukan pembelian. Lalu berikutnya verifikasi data disikap. Nah, ini Bapak Ibu bisa verifikasi lagi. Misalkan kalau yang konstruksi itu kan ada SBU ya kalau tidak salah. Nanti Bapak Ibu bisa minta juga SBU ataupun izin usaha yang lainnya. Nah, berikutnya klarifikasi teknis. Ini cukup penting juga. Misalkan Bapak Ibu butuh spesifikasi ABCD dengan harga sekian. Bapak Ibu bisa tanya di luar sistem ataupun menggunakan fitur chat yang ada di katalog. Karena gini, kejadiannya adalah banyak PPK itu sudah beli dulu baru konfirmasi stoknya udah ada, masih tersedia atau belum, ataupun spesifikasinya masih ada atau tidak. Itu sebenarnya bisa dilakukan di luar transaksinya. Jadi jangan buat paket dulu, mending konfirmasi dulu secara chat ataupun boleh menghubungi penyedianya, kan ada kontaknya tuh di produknya. Jadi pastiin dulu spesifikasi yang Bapak Ibu butuhkan, penyedianya ready nih, baru diklik beli katalog. Karena nanti kalau Bapak Ibu klik dulu beli katalog, ternyata penyedianya nggak ready, spesifikasinya sudah discontinue, malah makin lama. Nanti
harus batalin, cari lagi, padahal yang tadinya sudah ibaratnya sudah mau langsung beli. Lanjut. Ini gampang, mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya. Jadi intinya seperti, nah yang jadi banyak pertanyaan itu siapa yang melakukan transaksi di katalog. Kalau pejabat sampai dengan 200 juta rupiah itu pembuatan paketnya dari pejabat pengadaan. Aturannya ada di mana? Ada di Perpres 12 tadi. Kalau yang di atas 200 Bapak Ibu bisa langsung buat paketnya dari akun PPK masing-masing. Lanjut Mas. Nah ini referensi harga ini Bapak Ibu nanti sebenarnya bisa minta juga nih ke penyedia bukti transaksi terakhir. Misalkan Bapak Ibu nego harga, misal harga satuan awalnya 20.000, Bapak Ibu nego 15.000, terus penyedianya nggak maunya 17.000, Bapak Ibu bisa minta nih bukti transaksi terakhir apakah memang benar dia biasanya jualnya 17.000 atau enggak. Jadi boleh diminta, ataupun struktur pembentuk harganya 17.000 itu angkanya seperti apa sih, biaya-biaya apa aja yang termasuk 17.000, ataupun melakukan pengecekan riwayat harga transaksi penyedia. Ini sudah ada fiturnya, jadi nanti saya coba jelaskan juga. Lalu yang berikutnya mempertimbangkan layanan teknis pendukung. Layanan teknis pendukung ini seperti ini. Misalkan saya ada pembelian server dengan harga misalkan 500 juta. Nah, Bapak Ibu bisa nego nih, biaya tersebut sudah termasuk instalasi, sudah termasuk pelatihan, Bapak Ibu bisa nego seperti itu. Apakah sudah termasuk layanan teknis pendukungnya? Nah ini bisa dilakukan negosiasi. Lanjut. Nah ini yang tadi saya bilang, harga terbaiknya sekarang sudah ada fiturnya. Kalau Bapak Ibu sudah masuk ke tampilan halaman negosiasi, sekarang sudah ada fiturnya. Jadi harga terbaik yang muncul ini artinya PPK ataupun pejabat pengadaan di seluruh Indonesia yang sudah membeli produk tersebut nanti ke record dia nilai kontraknya berapa, seperti itu. Lanjut. Nah ini nanti seperti ini tampilannya. Jadi misalnya produk itu pernah dibeli di instansi Kabupaten Samosir, di Kabupaten Bolang, Mongondo Selatan dan lain-lain. Lanjut. Nah ini kesepakatan negosiasi harga. Jadi kalau Bapak Ibu nanti nego itu jelas ya tidak boleh melebihi dari harga satuan yang sudah ditayangkan, karena memang dari sistemnya pun sama aja nggak boleh, apalagi naik gitu ya. Lanjut. Nah ini penting. Jadi karena tadi si pemeriksa ataupun auditor itu sudah punya akun, mereka bisa sewaktu-waktu mengecek status ataupun kondisi paket Bapak Ibu. Bapak Ibu tentunya juga harus rajin mengupdate progres di paket Bapak Ibu masing-masing. Jadi tahun lalu itu banyak banget yang sudah dibayar tapi status di katalognya itu masih proses kontrak, masih proses pengiriman. Nah nanti daripada sama pemeriksa jadi pertanyaan, mending Bapak Ibu PPK ketika misalkan sudah berkontrak, mohon agar di sistemnya pun juga diupload surat pesanan atau kontrak yang sudah ditandatangani. Ataupun kalau barangnya sudah dikirim, Bapak Ibu sudah terima, Bapak Ibu juga upload BAST-nya. Nah, mungkin ada juga Bapak Ibu di sini yang penyedia ya. Nah, ini untuk penyelesaian paket ini butuh banget kontribusi juga dari para penyedianya. Karena tahun lalu itu penyedianya pada nggak mau menginput pengiriman, jadi Bapak Ibu PPK tidak bisa menginput penerimaan. Nah ini mohon agar bagi Bapak Ibu penyedia pun mohon agar kooperatif juga, daripada nanti Bapak Ibu penyedia juga diperiksa, mending baiknya juga kooperatif dalam penyelesaian paket di katalog, seperti itu. Lanjut. Nah ini pokoknya intinya Bapak Ibu kalau paketnya sudah selesai dibayarkan, intinya harus sampai dengan penilaian rating penyedianya, seperti itu. Nah informasi juga kemarin kami sudah konsultasi ke KPP, mungkin sudah saya sampaikan berkali-kali juga, baiknya sebelum Bapak Ibu bayarkan atas pelaksanaan pekerjaan penyedianya, mending penyedianya diminta untuk menginput pengiriman dulu, jadi sudah dikunci di situ. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bayarkan, nanti penyedianya bisa-bisa agak males ya untuk menginput gitu. Jadi baiknya Bapak Ibu sebelum
bayarkan ataupun memberikan prestasi ke penyedianya, baiknya penyedianya diminta untuk menginput pengiriman dulu. Lanjut. Berapa lagi, Mas? Masih. Nah, ini terakhirnya nih Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Tombol-tombol yang di atas ini semuanya sudah warna kuning, tidak ada lagi yang warnanya biru, warnanya merah. Nanti kalau sudah selesai semua tampilannya seperti ini. Mohon agar Bapak Ibu cek juga nih di tahun 2023 ini, karena penyelesaian paket ini berkontribusi untuk penilaian yang dilakukan oleh beberapa instansi penilai seperti LKPP, Kemendagri, dan lain-lain. Nah, ini salah satunya ini Bapak Ibu. Alhamdulillah kemarin sudah Pemprov DKI mendapatkan penghargaan juara 1 untuk ini Bapak Ibu, nilai transaksi di katalog elektronik dari e-purchasing ya. Nah, kami harapkan saya juga ataupun mewakili dari BBJ ataupun tim P3DN mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pejabat pengadaan ataupun PPK yang mungkin sudah mulai beralih ya, yang tadinya masih manual sekarang sudah mulai beralih ke elektronik. Itu kami mengucapkan terima kasih atas upaya Bapak Ibu semua. Nah, kami juga berharap nanti Bapak Ibu menyumbang juga untuk poin nilai yang lain, misalkan persentase PDN-nya meningkat juga nanti supaya bisa mendapatkan penghargaan yang lain. Nah, salah satunya itu Bapak Ibu harus menginput yang PDN-nya tadi itu ke dalam sistem. Jadi kan sekarang ini yang masih manual itu bisa sampai 2023 nih. Pasti Bapak Ibu masih ada nih yang manual, betul ya? Masih ada yang manual nih. Nah, mohon yang manual-manual itu diinput juga di sistem LPSE. Nanti di sistem LPSE itu ada menginput nilai PDN. Nah, karena LKPP ataupun instansi penilai itu mereka menilainya pure dari sistem. Kalau Bapak Ibu tidak selesaikan kontraknya, tidak selesaikan penilaiannya, nanti tidak terhitung. Jadi penilaian instansi penilai itu benar-benar pure 100% menilai dari apa yang Bapak Ibu lakukan ataupun apa yang Bapak Ibu input di sistem, seperti itu. Lanjut. Mungkin sedikit lagi praktek, bisa ya? Masih cukup ya? Masih cukup ya? Mungkin saya praktek sedikit ya, ini mumpung ada penyedia, saya coba cepet. Lanjut lagi Mas. Ada, lanjut. Ini untuk yang negosiasi ya, lanjut. Nah, ini misalkan Bapak Ibu mau beli ini saya coba praktekkan secara singkat ya, bagaimana cara melakukan pembelian ataupun transaksi di katalog. Nah, ini misalkan ada satu produk, contoh, lanjut Mas. Nah, ini kalau Bapak Ibu beli, nanti Bapak Ibu bisa input kuantitasnya. Kuantitasnya lanjut. Seperti Bapak Ibu belanja di marketplace pada umumnya ya, jadi agak mudah. Nah, di sini nanti ada tombol buat paket untuk melakukan purchase-nya. Lanjut Mas. Nah, untuk yang pertama Bapak Ibu harus memilih kode RUP-nya. Dan kode RUP-nya ini metode pemilihannya harus e-purchasing. Jadi kalau Bapak Ibu yang tadinya rencananya di awal tahun dulu masih pengadaan langsung, masih penunjukan langsung, nah ini kalau Bapak Ibu mau belinya gantinya jadi di katalog, mohon agar diganti dulu jadi purchasing, seperti itu. Lanjut. Lanjut. Nah, ini nanti ada informasi yang Bapak Ibu isi, ini kurang lebih umum ya, Bapak Ibu pasti bisa mengisi. Lanjut. Lanjut lagi. Nah, ini penting juga karena Bapak Ibu banyak yang salah di sini, pejabat pengadaan terutama. Kalau paketnya dibuat dari pejabat pengadaan, itu pilih akun PPK-nya. Nah, kondisinya kan saat ini PPK itu misalkan ada yang jadi PPK di beberapa satker ya, terutama yang PLT. Betul ya, misalkan ada yang Bapak Ibu kelurahan Ciganjur, jadi PLT di kelurahan Cipedak, pasti akun PPK-nya 2. Nah, itu harus hati-hati. Jadi search-nya itu jangan by nama, tapi by user ID-nya, karena user ID-nya itu pasti beda, seperti itu. Nanti kalau salah pilih paketnya itu menjadi nyangkutnya ke PPK yang satunya, seperti itu. Nah, apakah bisa diubah? Kalau dari pejabat pengadaan sekarang bisa diubah. Jadi nanti saya akan coba jelaskan juga. Lanjut, ini nanti Bapak Ibu bisa rekap terakhir ya. Bapak Ibu mau kasih catatan boleh, nanti lanjut Mas proses. Nah, tahapan pertama ini nanti
apa ya, informasi seluruhnya lah. Nah, nanti Bapak Ibu bisa klik mulai proses paket. Lanjut Mas. Lanjut lagi. Lanjut. Nah, tahapan pertama harus, yaitu namanya proses negosiasi yang saya tadi bilang. Ini wajib dilakukan. Nah, tapi Bapak Ibu saya ingat juga nih, ada etalasenya itu saat ini, misalkan etalase dari pemerintah daerah lain, itu masih ada yang etalasenya etalase lama. Etalase lama itu dia settingan etalasenya itu tidak mewajibkan negosiasi. Nah, itu baiknya jangan dibeli, cari di etalase yang lain, karena memang proses negosiasi ini wajib dilakukan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti suatu saat menemukan ada produk yang Bapak Ibu tidak ada tombol negosiasinya, baiknya dibatalkan lalu cari di etalase yang lain. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Bapak Ibu bisa langsung input nih, yang tadinya harganya 2.500 bisa Bapak Ibu langsung edit, misalkan 2.100.000. Nah, nanti bisa langsung di input juga, misalkan referensi ongkir, tanggal pengiriman, ataupun ada catatan tambahan. Nanti bisa klik kirim yang warna kuning. Lanjut Mas. Nah, nanti kalau sudah paketnya pindah ke penyedia, jadi nanti Bapak Ibu harus tektokan juga nih sama penyedianya, karena secara sistem Bapak Ibu ini perlu diperhatikan juga, kalau sudah lebih dari 3 hari kerja paketnya batal otomatis. Nah, itu Bapak Ibu jadinya pentingnya komunikasi ya sama penyedianya untuk penyelesaian ataupun penginputan dalam sistem ini. Kalau sudah batal otomatis itu tidak bisa lagi diaktifkan, jadi harus buat ulang lagi. Seperti itu, jadi mohon hati-hati. Nah, lanjut. Nah, ini misalkan penyedianya tidak setuju dengan harga yang Bapak Ibu input, nanti bisa terus tuh nego, tektokan, ininya bolak-balik, setuju, tidak setuju, tidak setuju, tidak setuju, seperti itu, sampai nanti terakhirnya. Lanjut Mas. Dua-duanya setuju. Kalau dua-duanya sudah setuju, baru ada tombol yang warna biru, selesaikan negosiasi. Lanjut. Ini persetujuan umum saja. Lanjut. Lagi. Nah, ini ketika paketnya sudah dikirimkan oleh PPK, sama Bapak Ibu, ini waktunya 3 hari juga. Jadi kalau sudah dikirimkan oleh pejabat pengadaan, PPK-nya diinfo juga nih, agar di sistemnya diklik setuju lah, ibaratnya dia sudah mereview paket yang sudah dipilih oleh pejabat pengadaan, agar di sistemnya juga diklik setuju. Lanjut. Lagi. Nah, kalau sudah dipilih oleh pejabat pengadaan, Bapak Ibu PPK yang membuat kontraknya. Artinya kalau paketnya sudah di PPK, pejabat pengadaan tugasnya sudah selesai. Waktu itu ada juga yang bertanya, ini yang buat kontraknya pejabat pengadaan ya Pak? Oh enggak, pejabat pengadaan itu tugasnya cuma proses pemilihan penyedia. Artinya cuma sampai dengan negosiasi tadi. Proses kontrak semuanya ada di PPK untuk seterusnya. Jadi pejabat pengadaan benar-benar cuma sampai dengan proses pemilihan penyedia. Nah, ini untuk kontrak. Lanjut Mas, bisa buat klik kontrak. Di sini ada draftnya, surat pesanan. Ini umum. Banyak pertanyaan, boleh nggak diedit? Boleh banget. Mau ditambahin persyaratan? Boleh juga. Ini cuman draft awal yang disediakan oleh LKPP, draft umum. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa edit, nggak masalah. Lanjut. Nah, nanti kalau sudah Bapak Ibu bisa, kalau misalkan tadi males yang ngeditnya yang di depan tadi, Bapak Ibu bisa klik yang unduh lampiran. Itu sama persis yang Bapak Ibu formatnya tadi. Jadi misalnya Bapak Ibu males ngeditnya langsung dari website, bisa ngeditnya dari bentuk Word, pilih yang unduh lampiran. Nanti kalau sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, nah ini banyak pertanyaan juga. Yang saya upload nih yang mana? Yang diupload ini yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik itu PPK ataupun penyedia. Jadi yang diupload itu scanan ya, bukan Word. Seperti itu. Tanda tangannya gimana Pak? Tanda tangannya manual. Jadi Bapak Ibu ngundang penyedianya untuk datang misalnya di waktu tertentu, tanda tangan, baru upload. Jadi yang mengupload Bapak Ibu PPK, bukan penyedia. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nanti PDF ya, karena kan scanan biasanya PDF. Oke, lanjut, simpan. Ini kirim kontrak. Oke, lanjut. Nah, berikutnya paketnya pindah. Kalau kontraknya sudah jadi, paketnya pindah ke penyedia. Ini yang tadi saya bilang, mohon agar Bapak Ibu yang pelaku usaha penyedia, mohon agar menginput juga nih di sistemnya pengiriman.
Kalau misalkan barang biasanya kan surat pengiriman ataupun misalkan invoice. Nah, ini boleh juga diupload di sini. Bagaimana caranya? Next, Mas. Nah, ini kalau Bapak Ibu klik riwayat pengiriman, sebelum saya masuk riwayat pengiriman ada pertanyaan nih, sering juga. Kalau sudah dibuat kontraknya, lalu apakah misalkan di tengah jalan kuantitasnya mau saya kurangin karena misalkan ternyata ada pengurangan anggaran atau dan lain, apakah boleh di addendum? Boleh banget, karena memang ada fiturnya juga, butuh addendum kontrak, bisa diklik, nanti Bapak Ibu bisa upload addendum kontraknya. Nah, yang dapat di addendum itu di sistem baru sebatas kuantitas, harga satuan, referensi ongkir, dan tanggal kirim. Jadi kalau perubahan spesifikasi itu tidak bisa saat ini. Maksudnya bukan tidak bisa ya, belum diatur lebih tepatnya. Saya takutnya nanti kalau Bapak Ibu rubah spesifikasi yang ada di sistem jadi pertanyaan sama pemeriksa seperti itu. Jadi kalau misalkan ternyata pas udah kontrak produknya discontinue, baru ketemu nih paketnya dibatalkan, lalu buat baru dengan spesifikasi yang sesuai seperti itu. Jadi jangan di addendum, kontraknya dibatalkan, paketnya dibatalkan, lalu buat baru dengan spesifikasi yang Bapak Ibu yang di luar discontinue tadi, seperti itu. Lanjut. Nah, ini pengiriman tadi diinput oleh penyedia. Lanjut. Nah, ini pengiriman. Jadi nanti kalau Bapak Ibu penyedianya belum menginput pengiriman, Bapak Ibu tidak bisa menginput penerimaan. Nah, ini caranya begini. Nah, Bapak Ibu klik tombol tambah produk, lanjut. Nah, nanti yang muncul di sini adalah informasi pengirimannya penyedia. Jadi Bapak Ibu tidak memilih produknya, tapi memilih pengirimannya. Yang menginput produk apa saja yang sudah dikirim itu penyedia. Jadi misalkan ada pertanyaan, saya punya beli produk 10, yang 5 produk pertama dikirim tanggal 10, 5 produk berikutnya 1 minggu kemudian. Apakah di sistem bisa? Bisa. Jadi penyedia itu bisa menginput lebih dari 1 kali pengiriman. Di sistemnya juga begitu, disesuaikan. Kalau memang 2 kali pengiriman, ya berarti diinputnya 2 kali pengiriman. Nanti penyedianya yang memilih tuh produk yang 5 tadi yang mana saja yang pertama kali dikirim, lalu yang sisanya yang kedua produk mana saja. Jadi Bapak Ibu PPK nanti bentuknya menginput atau memilih pengirimannya. Nah, nanti Bapak Ibu pilih, lanjut Mas. Nah, ini nanti Bapak Ibu otomatis terisi, misalkan jumlah pesannya 1, terisi pengirimannya 1. Ya kalau misalkan jumlah pesanannya 10, misalkan yang dikirim pertama 5, nanti dia otomatis muncul angkanya 5 berdasarkan yang diinput penyedia. Lanjut Mas. Nah, nanti seperti ini. Jadi paketnya sudah Bapak Ibu sudah dikirim oleh penyedia. Lanjut. Lanjut lagi. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi ya, untuk penerimaan itu Bapak Ibu menginputnya BAST biasanya ya. Bapak Ibu pasti kalau menerima barang harus punya namanya BAST, karena ini sebagai dasar serah terima kalau Bapak Ibu PPK sudah melakukan pengecekan terhadap barang yang Bapak Ibu beli tadi. Lanjut. Ini tambah dokumen, lanjut lagi terus. Nah, maaf kecepatan. Lagi back lagi. Nah, lagi dikit lagi. Nah, kalau sudah dikirim penerimaan dikirim pengiriman lalu diterima penerimaan, baru muncul tombol selesaikan. Kalau misalkan tombol selesaikannya belum muncul, berarti ada salah satu produk yang belum dikirim dan belum diterima. Seperti itu. Salah satu produk saja belum Bapak Ibu terima, misalkan dari 10 produk ada 9 produk yang sudah dikirim, lalu tinggal 1 lagi, itu belum diinput pengirimannya, itu tombolnya tidak bakal muncul. Seperti itu. Jadi benar-benar harus 100% sudah dikirim. Lanjut lagi. Nah, nanti terakhirnya baru muncul tombol selesaikan paket untuk menilai penyedianya. Lanjut. Nah, ini terakhirnya penilaian penyedia. Nah, penilaian penyedia ini penting karena nanti Bapak Ibu misalkan kayak Bapak Ibu belanja peralatan rumah tangga di Tokopedia, di Shopee, pasti filter pertama pilihnya ngerating dulu ya, betul ya? Rating penyedianya yang paling bagus dulu. Nah, ini nanti fungsinya untuk kedepannya Bapak Ibu PPK ataupun pejabat pengadaan juga. Jadi nanti bisa menentukan penyedia yang punya kinerja ataupun bintang yang bagus. Seperti itu. Mungkin karena waktunya sudah mepet ya. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus untuk Bapak Gusti atas materi yang sangat menarik.
Ada 2 materi tadi terkait dengan bagaimana cara melakukan purchase, dan yang kedua untuk penilaian penyedia dan lain-lain. Yang tadi dipaparkan Bapak Gusti terkait dengan pencantuman barang, kemudian nego atau mini kompetisi. Memang di saat ini untuk purchase melalui katalog lokal maupun sektoral maupun nasional, untuk mempurchase atau pembelian dengan 2, yaitu negosiasi atau mini kompetisi. Terkait dengan bagaimana detail, bagaimana cara menegosiasi maupun mini kompetisi, dapat diunduh di website e-katalog. Ada di situ untuk tool unduh, nanti di situ banyak sekali pedoman-pedoman yang telah diterbitkan oleh LKPP. Kemudian terkait dengan TKDN, perlu dipahami bahwa TKDN ini maksud yang tadi disampaikan oleh Bapak Gusti, nilai 25 dan 40. Artinya jika tidak memiliki BMP yang jelas, minimal TKDN itu adalah 25%. Ketika ada BMP, Bapak Ibu sudah mengerti ya, BMP bobot manfaat perusahaan itu terkait dengan perusahaan itu memiliki CSR dan lain-lain, itu nanti maksimal 15%. Ketika dijumlah ketemulah 40%, karena banyak sekali Pak Gusti yang beranggapan bahwa TKDN harus 40 seperti itu tanpa BMP. Jadi banyak sekali ketika saya lihat produknya itu TKD-nya lebih 40 tapi BMP-nya masih kosong. Kemudian terkait dengan label PDN itu self declare ya Pak Gusti, jika memang belum memiliki sertifikat TKDN bisa dengan PDN. Kemudian terkait dengan referensi harga, ini memang perlu, jadi pejabat pengadaan maupun PPK harus memiliki referensi harga terlebih dahulu yang digunakan untuk proses negosiasi dengan pelaku usaha. Baik Bapak dan Ibu, untuk yang sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk yang pertama kami buka untuk 3 penanya, silahkan. 1, ada lagi yang mau bertanya? 2, Ibu, kemudian 1 lagi. Atau 2 dulu, baik. Ada 1 lagi. Oh, Ibu yang berjilbab-hijab, baik. Bapak yang berkemeja batik merah silakan maju ke depan. Di depan sudah ada mic. Silakan disampaikan pertanyaannya. Sebutkan nama dan kemudian Bapak dari instansi mana. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Gusti mau bertanya terkait pengadaan. Izin Bapak dengan siapa dan dari mana Pak? Maaf, saya Hendy dari Bapenda. Izin bertanya Pak, untuk pengadaan barang tadi kan terkait PDN ya Pak ya. Misal kita mau melakukan pengadaan barang, tetapi barang itu memang yang sesuai spesifikasi yang kita butuhkan, dia tidak termasuk dalam PDN Pak. Apakah bisa diproses Pak dan bagaimana caranya? Karena kemarin kita dari ini ya, dari pimpinan arahannya sekarang sudah akan diproses tuh yang PDN ya. Nah, sedangkan yang spesifikasi yang kita butuhkan saat ini untuk pelaksanaan kegiatan itu untuk spesifikasi yang kita butuhkan itu tidak ada di barang yang dalam kategori PDN atau TKDN Pak. Dan itu bagaimana dan apakah ada syarat supaya kita bisa tetap mengadakan pengadaan tersebut? Terima kasih. Baik Pak Dedi, itu saja Pak pertanyaannya. Baik, terima kasih, silakan duduk kembali. Ini akan dijawab terlebih dahulu ya Ibu, nanti setelah Pak Gusti menjawab pertanyaan yang pertama, nanti baru Ibu silakan maju ke depan. Baik Pak Gusti, terkait dengan pertanyaan dari Bapak Dedi dari Bapenda ya Pak. Baik, jadi ini banyak case seperti ini Bapak, banyak sekali SKPD maupun OPD yang datang ke lantai 20, seringnya ketemu dengan saya memang menanyakan hal itu. Jadi ada beberapa produk speknya sesuai dengan keinginan, namun di katalog ini dia TKDN tidak ada, PDN juga tidak ada, seperti itu. Lalu bagaimana langkahnya? Karena mungkin ada beberapa produk yang dibutuhkan Bapak Ibu di SKBD ini, tapi dengan spesifikasi yang cukup detail sehingga tidak banyak pelaku usaha memiliki TKDN maupun PDN. Silahkan Pak Gusti. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi banyak juga yang bertanya ini ya ke saya juga. Sebelumnya gini Bapak Ibu, untuk PDN ini kan punya namanya tim PTKDN ya. Nah, tim PTKDN ini PIC-nya di Dinas UKM, betul ya Mbak Rini ya. Nah, kebanyakan memang dari Dinas UKM, memang kami juga terlibat di tim PTKDN-nya. Nah, ini saya coba jawab semampu saya ya. Jadi memang betul. Yang pertama berangkatnya dari Ingub 3
2023 dulu. Di situ kan memang ada urutannya prioritas. Yang pertama yang punya TKDN, lalu kalau yang nggak punya TKDN ke PDN, lalu kalau yang terakhir baru ke yang impor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut untuk mendengarkan jawaban dari Pak Gusti terkait produk yang belum ber-TKDN, sementara produk itu adalah sesuai yang diinginkan speknya ya Pak. Silakan Pak. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya tadi potong. Nah, menyambungin tadi saya koreksi sedikit Ingup 6 ya, Ingup 6 tahun 2023. Nah, di Ingup 6 itu kan urutannya tadi ya 25% kurang dari 25% PDN baru ke impor. Kalau ditanya boleh atau enggak, sebenarnya boleh Pak, karena memang yang penting mengacunya kayak yang tadi dulu. Bapak Ibu, Bapak benar nih udah survei, memang spesifikasi itu tidak ada yang tadi yang 25% kurang dari dan PDN. Nah,
Cuman kan berkaitan sama yang itu Pak ya, capaian 80% betul ya. Nah, saya waktu itu dapat jawaban Pak, karena kebetulan saya juga bukan PIC-nya. Nanti mungkin coba boleh ke Biro Perekonomian sama DPP UKM. Nanti untuk mungkin klarifikasi ya, ataupun verifikasi kalau memang spesifikasi yang Bapak butuhkan tuh memang tidak ada yang PDN tadi gitu. Jadi kalau memang benar-benar tidak ada ya nggak masalah juga sebenarnya. Hanya tapi perlu apa ya, koordinasi dengan tim P3DN ini yang tadi, apalagi berkaitan dengan perkin yang pimpinan tadi yang 80%. Nah itu harus tetap koordinasi Pak. Jadi jangan Bapak tentukan sendiri. Bapak harus siapkan juga justifikasinya. Masalah Bapak Ibu sudah punya spesifikasi sekian, Bapak Ibu sudah cari-cari bla bla bla, nanti Bapak Ibu komunikasikan ke PIC-nya tadi gitu. Semoga menjawab Pak. Baiknya sebelum beli. Iya, sebelum beli. Karena nanti kalau udah beli ternyata mereka verifikasinya mereka punya nih, ketemu misalnya dari bisnis matching ini mereka pernah ketemu sama penyedia yang produk spesifikasi tadi, pernah ada yang punya PDN, malah nanti takutnya salah gitu. Baiknya sebelum beli koordinasi dulu seperti itu. Iya Pak. Sudah terjawab Bapak Dedi. Jadi secara singkat Pak Gusti, kita ini kan ada perkin ya Pak, jadi memang harus dicapai untuk target perkin minimal. Kemudian terkait dengan mungkin produk Bapak yang inginkan spesifikasinya ada yang belum barang yang tersedia, itu Bapak bisa justifikasi. Maksudnya justifikasi ini mengumpulkan, membuat dokumen sesuai yang Bapak cari sumbernya, bahwa ini loh produk yang seperti ini yang ingin saya beli itu belum ada TKDN-nya. Jadi dokumen-dokumen itu yang akan nantinya Bapak pergunakan untuk koordinasi ataupun diskusi dengan tim P3DN, Dinas PPK UKM dan lain seperti itu Pak. Baik, untuk penanya yang kedua, Ibu silahkan maju ke depan, kemudian sebutkan nama dan dari instansi mana. Silahkan Ibu. Terima kasih Pak Bu untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya Rima dari UPK Monas. Ya, Rima. Saya ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, dari Peraturan Kepala LKPP nomor 122/2022 itu tercatat pengumpulan referensi harga tidak diperlukan jika harga produk yang tayang pada aplikasi katalog elektronik berupa fixed price atau harga tidak bisa dinegosiasi. Itu yang dimaksud dengan harga yang tidak bisa dinegosiasi itu seperti apa, dan mungkin ada persyaratan atau tidaknya bagaimana? Untuk yang kedua, tadi kan dijelaskan kalau dokumen kontrak yang diupload di dalam sistem itu ya harus yang sudah bertanda tangan dari kedua belah pihak. Bagaimana jika di sistem yang sudah dilaksanakan dan prosesnya sudah selesai, tetapi kontrak yang kami upload itu ternyata belum ditandatangani? Itu perlakuannya bagaimana? Baik, terima kasih Ibu Rima. Ada lagi? Cukup 2 saja. Baik. Ya, makasih. Baik, terima kasih Ibu. Jadi begini Pak Gusti, ada 2 pertanyaan dari Ibu Rima. Yang pertama terkait dengan KEPK mungkin ya, KEPK LKPP ya, KEPK LKPP nomor 122, terkait dengan di situ ada statement harga yang tidak bisa dinegosiasi atau fixed price ya. Apakah itu yang dimaksud? Mungkin nanti Pak Gusti akan menjawab, karena memang KEPK itu kan yang menerbitkan LKPP, bukan dari PPI ya. Baik. Kemudian untuk yang kedua terkait dengan dokumen kontrak yang diupload, nanti setelah mau selesai paket ternyata dokumen kontrak yang diupload belum bertanda tangan. Nah, begitulah pertanyaan dari Ibu Rima. Pak Gusti silahkan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu. Untuk yang pertanyaan pertama tadi yang fixed price ya. Jadi gini Bu, katalog ini kan berkembang ya. Nah, berkembang itu dalam artian gini, dulu itu katalog itu etalasenya bentuknya adalah penyedia itu kita berkontrak dengan penyedianya untuk agar penyedia tersebut dapat menayangkan produknya di katalog. Itu awal 2002 masih begitu Mas ya. Nah, kemudian di tengah tahun tuh kalau tidak salah regulasinya, mekanisme penayangan produknya itu berubah. Yang tadinya berkontrak lalu menjadi tidak berkontrak, penyedianya bebas menayangkan. Nah,
Kepka 122 ini yang fixed price tadi itu mungkin persepsi saya ya, jadi masih mengakomodir yang etalasenya itu masih berkontrak tadi. Nah, yang etalase yang berkontrak tadi itu mungkin waktu berkontrak harganya fixed price. Nah, tapi saat ini karena tata cara pelaksanaannya berubah, etalase itu pun sudah tidak lagi berkontrak, jadi yang tadinya fixed price karena memang sudah diverifikasi dulu oleh pengelola katalog sebelum ditayangkan, sekarang sudah berubah nih, jadi wajib dinego seperti itu. Nah, makanya referensi harga tadi untuk yang saat ini itu wajib dilakukan. Nah, tadi saya sampaikan juga, mungkin Bapak Ibu pernah ketemu di Pemda lain itu yang tombol negonya itu tidak ada. Nah, itu salah satunya itu tadi, dia etalasenya masih yang lama ataupun mungkin masih yang berkontrak tadi. Nah, seperti itu. Jadi baiknya untuk yang sekarang yang fixed price tadi, apalagi kalau Bapak Ibu produknya produk rumah tangga, produk umum, baiknya pilihnya yang nego. Kalau setahu saya dulu yang fixed price itu yang kayak misalkan obat kalau tidak salah ya, yang harganya memang sudah ditetapkan standarnya oleh pemerintah. Nah itu, tapi kalau di luar itu mending pilihnya yang negosiasi. Seperti itu Bu. Semoga menjawab ya. Nah kemudian untuk yang kedua tadi, kalau yang sudah terlanjur, misalkan baik itu kontrak, baik itu BAST, paketnya sudah selesai, Bapak Ibu uploadnya yang masih Word ataupun yang tanda tangannya masih PPK doang, ya mau gimana lagi, memang tidak bisa diubah oleh pihak EKLPP. Mungkin nanti kedepannya Bapak Ibu dokumentasinya dipegang, disimpan baik-baik, karena nanti kalau misalkan si pemeriksa meriksa paket Bapak Ibu punya dokumen realnya, dokumen aslinya, nanti bisa disampaikan kalau ditanya. Jadi kalau sudah terlanjur nggak apa-apa, yang penting nanti kedepannya kalau ada yang baru lagi, mohon yang diupload yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Seperti itu. Semoga jawab Ibu. Sudah terjawab Ibu. Jadi yang disampaikan Pak Gusti terkait dengan fixed price atau harga yang tidak bisa dinego, mungkin masih mengacu di katalog lokal DKI Jakarta ini masih ada beberapa etalase yang masih ada kontraknya. Jadi sudah bukan unlimited. Kalau yang terbaru ini kan masa pendaftarannya unlimited dan produknya juga bisa unlimited. Kemungkinan itu yang produk yang sudah mau habis kontrak, karena masih ada beberapa, bahkan di katalog lokal DKI Jakarta ini ada 2 etalase yang hampir mirip. Namun yang pertama adalah etalase yang dia masih menggunakan kontrak, jadi masa berlakunya tinggal mungkin tanggal Januari tahun 2024. Tapi sudah ada etalase yang baru yang dia unlimited. Jadi mungkin ada di sini ada Bapak Ibu pelaku usaha nanti bisa memilih yang dia masa berlakunya unlimited seperti itu. Kemudian terkait dengan dokumen kontrak kan tidak bisa diganti ya, ataupun diambil kemudian diubah. Jadi untuk Bapak Ibu SKPD harap berhati-hati. Jadi ketika mau mengupload dokumen, pastikan bahwa dokumen itu sudah legal, sudah bertanda tangan lengkap dan tidak ada dimungkinkan nanti dirubah-rubah. Seperti itu Ibu. Sudah terjawab? Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu yang ketiga. Tadi ada yang mau bertanya apa baru sholat? Oh Ibu tadi ya, silakan maju Ibu ke depan. Oh Ibu yang ketiga aja. Oh ya Ibu yang, mohon maaf Ibu yang itu dulu, nanti baru Ibu ya. Silakan Ibu, dari mana, nama? Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teni dari Bapenda. Izin Pak Gusti bertanya terkait dengan prioritas PDN beri produk dengan nilai TKDN kurang 25%. Yang ingin saya tanyakan adalah apakah secara sistem sudah terkunci agar tidak bisa memilih produk luar yang tadi disampaikan oleh Pak Gusti, dan apabila sudah terbeli, kalau misalkan tidak terkunci ya di sistemnya, dan apabila sudah terkunci produk luar, secara aturan apakah terdapat sanksi untuk si penyaji? Itu yang pertama Pak Gusti. Yang kedua, bagaimana cara mengecek informasi PDN? Apakah sebelum melanjutkan penyaji bisa memberi sajian kualitasnya, kualitas produknya kepada yang mengajukan? Dan yang ketiga, by sistem auditor, karena memang untuk audit itu tidak bisa dipastikan waktunya ya dan kehadirannya. Jadi
apabila terdapat temuan dari pihak auditor yang mana temuan itu sudah berlanjut jeda 1 atau 2 tahun, yang pastinya produk itu akan kualitas atau harganya itu akan bertambah ya dengan nilai yang sebelumnya dibeli gitu. Jadi di dalam yang saya tanyakan adalah di dalam sistem apakah sudah terkunci apa yang sudah dipesan oleh penyaji apabila si ASN ini hilap, mohon maaf hilap dan mutasi atau sebagainya. Seperti itu saja. Terima kasih Ibu. Makasih Pak Gusti. Baik, Ibu Teni ya dari Bapenda. Jadi ada 3 pertanyaan Bapak Gusti. Untuk yang pertama terkait dengan prioritas PDN ya, TKDN 25% tadi. Kemudian terkait dengan informasi PDN ini kualitasnya apa disampaikan oleh pelaku usaha ya, seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir adalah proses audit. Tadi sudah dipaparkan di awal bahwa ketika audit di bulan Desember 2023 padahal Ibu purchase-nya Januari 2023. Secara otomatis karena untuk yang saat ini pelaku usaha bisa mengupdate harga kapanpun. Jadi pasti akan berbeda ya, kontrak di Januari kemudian di Desember berubah. Nah ini apakah di sistem sudah terkunci atau bagaimana? Kalau tadi menjelaskan Pak Gusti sering-seringlah screenshot ya. Ya, jadi seperti itu Ibu. Tapi nanti kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Gusti. Untuk yang pertama tadi Pak, PDN atau TKDN 25% apakah terkunci? Seperti itu. Yang kedua, kualitas dari PDN si pelaku usaha ketika tidak memiliki TKDN. Yang terakhir itu tadi tentang audit. Silahkan Pak Gusti. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ini tadi saya catat juga ya. Untuk yang pertama tadi yang ini ya, apa namanya? Secara sistem apakah sudah dikunci nih Bapak Ibu ketika beli di katalog nih cuman bisa beli yang TKDN doang. Nah, secara ngunci itu belum. Tapi informasi dari LKPP ini misalkan Bapak Ibu mau beli produk apa yang gampang ya. Misalkan lampu tadi, lampu ya. Yang tayang pertama itu yang punya TKDN dulu, yang di halaman pertama. Mereka memfilternya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu klik lampu, nanti yang tayang di halaman pertama tuh diurutkan berdasarkan TKDN-nya. Jadi dia apa ya, fiturnya memudahkan Bapak Ibu PPK seperti itu. Informasi seperti itu. Saya sendiri juga belum betul begitu Mas ya, betul ya. Waktu itu kami pernah sosialisasi seperti itu. LKPP menyampaikannya seperti itu. Mereka awalnya filter awal itu yang muncul berdasarkan TKDN-nya. Nah, kalau Bapak Ibu tadi bisa pilih di luar TKDN yang 25% masih bisa karena dia tidak mengunci. Jadi tetap Bapak Ibu PPK pejabat pengadaan yaitu tadi mengecek urutan PDN yang tadi 25% kurang 20% itu secara mandiri berdasarkan apa yang sudah tayang di sistem e-katalog. Tapi yang saya sampaikan tadi juga, yang tayang di katalog tuh TKDN-nya belum tentu produknya dia. Nah itu harus hati-hati juga. Nanti kalau misalkan ternyata memang produk yang Bapak Ibu butuhkan tuh memang belum ada TKDN-nya, tapi ada penyedia nih yang bandel supaya produknya tayang di awal. Jadi Bapak Ibu nggak sengaja ngeklik nih. Nah Bapak Ibu harus cek juga tuh sertifikat TKDN-nya apakah benar sesuai dengan merek yang Bapak Ibu beli, karena sertifikat TKDN itu melekat ke mereknya. Kalau ada pertanyaan begini, misalnya Bapak Ibu belinya sama reseller, dia pakai sertifikat TKDN prinsipalnya, itu boleh, yang penting mereknya sama, seperti itu boleh. Dan itu sudah disampaikan juga oleh LKPP, oleh dari Kemenperin, itu diperbolehkan selama mereknya sama, spesifikasinya sama, seperti itu. Untuk yang pertama cukup jelas Bu ya. Lalu untuk yang kedua kualitas tadi ya. Ya, apakah dari pelaku usaha menyampaikan kualitas produk dalam negerinya seperti itu Pak Gusti? Kalau ngomong kualitas ini kan harus uji coba dulu Bu ya, betul ya. Karena memang ini banyak juga kalau LKPP sosialisasi itu seluruh SKPD se-Indonesia juga protesnya sama. Kualitas impor pasti jauh lebih dibanding PDN. Bukan begitu Bu ya? Bukan. Silakan Ibu disampaikan. Maaf Ibu, Pak Gusti. Jadi maksudnya itu adalah
apabila dalam informasi PDN sebelum melanjutkan di dalam sistem itu kan kita tidak bisa melihat ya kualitas barang tersebut yang akan diambil seperti itu. Apakah si penyaji yang kita pilih bisa memberikan atau secara sebelum melanjutkan di dalam Contoh sistem, produk ya seperti itu. betul, Oh, di mock-up hadapan itu. di hadapan penyaji itu aja. Terima Oke, kasih. siap. Ya, Ibu. Itu boleh Bu, Bapak Ibu. Tadi yang saya sampaikan juga di salah satu hal yang sebenarnya wajib dilakukan oleh PPK atau pejabat pengadaan adalah memverifikasi penyedia. Nah, di tahapan itu Bapak Ibu bisa verifikasi si produknya juga. Kalau penyedianya menyanggupi untuk mempresentasikan produknya, mempraktekkan itunya, boleh banget, justru malah dianjurkan seperti itu. Begitu Bu ya. Karena itu memang sebenarnya di CapCut tadi juga salah satu dalam tahapan verifikasi penyedia tadi. Ya, yang ketiga terkait dengan jika ada audit harga yang dibeli pertama waktu kontrak Januari 1000, auditnya pelaksanaannya ternyata Desember tahun 2023. Secara otomatis produk pasti mungkin terkait dengan kenaikan BBM pasti kan naik. Nah, itu nanti ketika audit apakah akan jadi temuan ketika si Ibu Teni, ini waktu saya beli harganya 1000 kok Pak, kemudian dari inspektorat atau dari auditor enggak, di Desember ini sudah seperti ini gitu. Itu apa yang akan dilakukan Bu Teni untuk menjawab auditor? Apakah dari sistem itu terkunci atau bagaimana Pak Gusti? Siap. Nah, ini terkait audit Bapak Ibu. Mungkin tadi saya sampaikan juga, tapi saya akan coba perluas. Yang pertama tadi referensi harga Bu ya, berangkatnya ya. Jadi PPK pejabat pengadaan membuat referensi harga, screenshot. Nah, apakah nanti misalkan di tanggal ini tanggal 10 penyedianya menayangkan harga 10.000, lalu setahun depan dia harganya jadi 5.000 misalkan, turun misalkan ya. Kan si pemeriksa nanya, kok Bapak Ibu harganya 10.000 padahal ini sekarang harganya 5.000 gitu. Nah, berangkatnya dari referensi harga tadi. Jadi Bapak Ibu sudah screenshot nih beberapa penyedia harganya itu memang 10.000. Nah, kalau ada pertanyaan apakah dikunci di sistemnya, kuncinya itu dari ini Bu, namanya ada riwayat negosiasi. Ada. Jadi kalau Bapak Ibu buat paket itu ada namanya fitur riwayat negosiasi. Jadi harga awalnya muncul, nanti di situ bawah-bawahnya itu riwayat negosiasi Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu turun dari 10.000 ke 8.000, lalu penyedianya maunya 9.000, itu pokoknya ke record semua, ada di riwayat negosiasi. Nah, sistemnya itu memfasilitasinya baru seperti itu. Karena memang kalau harga itu tidak bisa dikunci Bapak Ibu. Jadi penyedia itu sewaktu-waktu dapat mengupdate harganya sewaktu-waktu. Dan tidak dikunci, bahkan 5 menit lagi pun harganya bisa berubah seperti itu. Cuman memang sekarang ada fitur baru juga dari LKPP, karena kan liar ya kalau misalnya penyedia suka-suka naikin harganya. Kalau tidak salah itu 25% sekarang ya. Jadi berapa? Betul ya, 25% ya. Jadi kalau penyedianya nanti update harga lebih dari 25%, saya kurang paham atau dia di freeze atau apa. Jadi upaya yang dilakukan oleh LKPP agar memudahkan Bapak Ibu juga, itu sekarang sudah ada fitur itu. Jadi penyedia tidak bisa seenaknya merubah range harganya. Nanti kalau dia merubah range harganya di luar dari 25% tadi, dia produknya freeze ya, betul ya, freeze otomatis seperti. Jadi tidak bisa dibeli oleh SKPD seperti itu. Seperti itu terjawab Ibu Teni. Ya, jadi memang terkait dengan auditor tadi Bu, memang referensi harga itu hampir sama dengan HPS. Penyusun harganya mungkin dari survei pasar dan lain-lain, Ibu harus mendokumentasikan itu ya. Kemudian terkait dengan pelaku usaha yang bebas menaikkan harganya, memang kemarin sudah ada untuk dashboard atau apa ya, kemarin itu sudah dijelaskan jika penyedia menaikkan harga lebih dari 20% harga awal itu langsung terfreeze. Seperti itu Bu, info yang sementara disampaikan seperti itu ya Pak Gusti. Tapi izin Mbak Rini, jadi yang fitur tadi itu saya waktu sosialisasi itu kurang paham ya, apakah sudah diterapkan di katalog yang versi sekarang atau yang pilot project tadi. Nah, itu saya belum dapat informasi yang pasti. Jadi balik lagi, saat ini mungkin yang Bapak Ibu bisa lakukan ya referensi harga tadi, screenshot dokumentasi
gitu. Iya, seperti itu Bu Teni, sudah terjawab. Memang lebih baik banyak screenshot tapi jelas dan Ibu mendokumentasikan daripada tidak ada bukti sama sekali Ibu. Karena mungkin bisa dimungkinkan harga itu akan turun di akhir tahun karena tidak laku atau mungkin sudah banyak pelaku usaha yang menjual produk yang sama seperti itu. Sudah terjawab Ibu? Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu untuk penanya berikutnya silakan maju ke depan. Bapak nanti setelah Ibu ya. Baik, silakan maju ke depan, menyebutkan nama dan dari instansi mana, silakan. Baik, terima kasih Ibu, Pak Gusti. Saya Winnie dari PSBN RW Cahaya Batin. Ini terkait dengan pengadaan kami ada permakanan Ibu di yang tadi disampaikan bahwa kita setiap melakukan orderan gitu harus ada screenshot ya Pak Gusti ya. Sedangkan kami itu untuk melakukan pengadaan permakanan itu tiap bulan terus terlalu banyak itemnya gitu Pak. Nah itu apakah harus di screenshot? Nah sedangkan satu ini ada 80 bahkan sampai 100 item Pak, seperti itu. Nah yang kedua adalah mengenai harga yang disampaikan tadi Ibu. Harga tersebut ya, terima kasih. Harga tersebut kita itu agak bingung juga Pak. Di sini tadi disampaikan mungkin ada nanti langsung di freeze gitu ya Pak ya. Tapi untuk pedomannya yang tadi disampaikan mungkin HPS yang ada beberapa kita harus survei pasar. Tapi kalau ini tiap bulan itu bagaimana ya Pak ya? Karena kan situasi maksudnya kondisi harga itu kan selalu naik terus, nah, gitu Pak. Itu untuk kita untuk kita menentukan harga. Sedangkan kita kalau di katalog itu kan berbagai macam ya Pak ya. Kita menentukan tuh bagaimana ya Pak? Menentukan harga yang normal, maksudnya kita itu ya tidak terlalu rendah. Ini itu tuh bagaimana seperti itu. Yang selanjutnya adalah kami juga ada pengadaan obat-obatan dan alkes Bu. Di sini Pak Gusti bagaimana ya, karena harga yang ini terlalu jauh Bu, itu bagaimana ya untuk mengubah harga tersebut di dalam harga yang sudah ada itu kita berdasarkan harga budgeting. Nah itu bagaimana ya Pak untuk mengubahnya, karena untuk beberapa tahun ini itu kita kesulitan Pak. Karena harganya itu ada yang pengadaan obat-obatan itu ada harga Rp90 Pak, seperti itu. Kami agak kebingungan. Nah sedangkan untuk di tahun 2024 itu sudah harus melalui e-katalog ya Pak ya, seperti itu. Nah itu harga seperti itu bagaimana Pak? Karena kan tidak mungkin ya Pak ya untuk melakukan e-katalog dengan harga Rp90 untuk saat ini, apalagi untuk kedepannya. Seperti itu. Mohon arahan dari Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Windy ya tadi. Winnie. Ibu Winnie ya. Iya. Baik Ibu Winnie, jadi begini Pak Gusti, untuk pertanyaan yang ada 3 terkait dengan bagaimana screenshot orderan, karena memang tiap bulan order proses terus menerus dan memang dimungkinkan nanti akan terjadi kenaikan harga. Bagaimana cara mengatasi hal itu? Apakah cukup dengan men-screenshot harga pembandingnya atau bagaimana? Atau yang kedua adalah terkait dengan harga untuk pedoman HPS, hampir sama dengan yang pertama ya Ibu, untuk referensi harga ya. Itu harga naik juga terus, bagaimana cara menentukan harga itu yang rate-nya normal, standar. Kemudian yang ketiga terkait dengan obat-obatan. Obat-obatan ini pasti di katalog sektoral Kemenkes ya. Karena memang di katalog lokal DKI, khusus DKI ini memang belum ada Ibu untuk etalase itu. Kemudian harganya terlalu jauh atau bahkan uniknya dari pelaku usaha menawarkan beberapa harga yang unik. Rp90 ini per apa seperti itu ya Ibu? Bagaimana cara menangani hal tersebut Pak Gusti? Silahkan. Ya Ibu, wah ini pertanyaannya sulit ya. Saya coba jawab semampu saya Bu ya. Yang pertama tadi, kalau Ibu beli berarti belinya per bulan ya kontraknya, ngekliknya ya. Jadi gini Bu, ini mungkin salah satu opsi ya kalau misalkan saya jadi Ibu. Nah, kalau saya jadi Ibu, yang pertama tadi kan referensi harga itu dari ada beberapa pilihan ya, yang tadi katalog dari luar lain. Nah, kalau saya tetap Bu, saya tetap misalkan screenshot, karena kan kalau di katalog itu kan bisa filter juga by harga. Kalau misalkan harga terendah. Nah, ataupun
Kalau saya tanya dulu Bu, misalnya setiap bulan tuh harganya jauh banget nggak kalau naik turunnya? Naik turun mungkin karena lombok telur atau apa yang terkait. Kalau BBM naik dia naik, begitu BBM turun nggak turun ya Bu, harganya tetap naik ya, seperti itu. Ya kalau misalkan harganya jauh, baiknya tetap ada Bu referensi harga, walaupun yang tadi seenggaknya minimal ada satu screenshot lah di periode itu yang berdasarkan harga tadi, yang filter by harga saat itu kondisinya seperti apa. Nanti kan Ibu pilih yang misalkan harganya yang paling rendah, dia menyanggupi kadaluarsa kan biasanya ya kalau makanan ya, dengan kadaluarsa yang minimal tanggal sekian, dia menyanggupi dengan harga sekian. Nah itu baiknya tetap ada, walaupun memang sepertinya kalau memeriksa itu kalau makanan mungkin jarang ya, mungkin saya juga kurang tahu, tapi kalau misalkan lagi iseng mungkin kena juga Bu, tapi mending baiknya tetap ada screenshot itu. Iya, sehingga minimalnya ada satu halaman tadi Bu yang filter by harga tadi gitu. Jadi nanti Ibu setiap bulan ada 100 lembar kalau Ibu ada 100 makanan seperti itu, tapi Atau Mas Davi itu untuk mengamankan Ibu seperti itu. Ya karena memang begitu Bu, masalahnya ya mungkin ini nanti jadi evaluasi juga ya, kalau ada yang kondisinya makanan seperti ini gitu, nanti mungkin saya coba konsultasi juga ke LKPP kalau yang bentuknya makanan yang harganya fluktuatif terus itemnya banyak itu seperti apa, nanti saya coba cari tahu dulu Bu. Mungkin jawaban saya seperti ini awal, karena memang saya tetap berpegang teguhnya ke aturan. Kalau aturannya memang baiknya ada referensi harga ya ada seperti itu. Nanti mungkin tadi saya coba share nomor saya, nanti Bapak Ibu bisa follow up ke saya kalau misalnya saya udah tanya LKPP Bu ya. Gitu. Begitu Ibu, nanti kalau masih ada pertanyaan yang masih belum terjawab atau masih ada beberapa pertanyaan baru, langsung hubungin Pak Gusti, nanti biar mungkin bareng-bareng ke LKPP Pak atau gimana bertanya. Baik, untuk yang berikutnya adalah terkait dengan obat-obatan tadi Pak. Ya, harganya ada yang unik-unik Rp90 gitu, seperti itu. Bagaimana? Karena kan pasti yang dicari, yang di screen adalah harga yang terendah ya Bu ya. Nah lalu bagaimana mengatasi hal itu? Ini kejadian juga Bu, jadi ada yang kebanyakan memang SKPD itu harga yang tayang harga satuan di DPA tuh jauh banget sama harga yang tayang di e-katalog ya. Nah kalau saya mensiasatinya yang pertama tetap Bu menghubungi si penyedia tadi di katalog, konfirmasi aja by chat atau telepon bisa nggak harganya turun. Itu yang pertama, tetap harus konfirmasi dulu nih bisa nggak dinego dengan harga sekian, itu yang pertama. Kalau memang sudah tidak ada sama sekali nih yang harganya sekian DPA, karena memang sudah misalkan harga pembentuknya itu dulu struktur harganya di tahun 2017 ya, sekarang udah tahun 2023 ya, memang harus diupdate si struktur harga ini. Caranya gimana? Itu ke BPKD ya, betul, ke BPKD mengusut. Saya periodenya 2 kali Mas Davi ya, periodenya di awal tahun itu dari Januari sampai April. Lalu di tengah tahun untuk APBDP bulannya kurang tahu ya. Nanti coba boleh confirm ke BPKD Bu, karena kalau untuk update harga itu PIC-nya di BPKD gitu. Tapi nanti Bapak Ibu juga siapkan nih, karena BPKD itu minta justifikasinya, harga itu minta dinaikkan segitu dasarnya apa. Ya mungkin sama kayak referensi harga yang tadi, screenshot itu. Kalau memang sudah tidak ada lagi harga yang relevan tadi, yang misalnya dari 2017 tadi gitu. Nah periodenya ada Bu gitu tadi. Kalau saya pribadi juga ada, jadi ada harga yang sudah tidak relevan, kami dari BPJ juga mengusulkan Bu ke BPKD untuk update harga komponen tadi gitu. Itu pun sudah kami lakukan. Semoga bisa di tempat Ibu juga bisa dilakukan untuk update harga di komponennya tadi. Seperti itu. Sudah terjawab Ibu? Ibu ini baik. Berikutnya adalah Bapak. Sudah mau bertanya Bapak? Ya silakan untuk penanya yang terakhir. Dari mana dan namanya Bapak siapa? Silakan. Terima kasih. Saya Muklis dari Dinas Pendidikan. Ada beberapa pertanyaan, cuma saya coba yang... Bapak dengan Bapak siapa? Muklis. Muklisnya Pak, baik. Terkait tadi pemilihan katalog ada mini kompetisi. Apakah ini wajib mini kompetisi?
Kemudian dari mini kompetisi kan tadi disampaikan akan ada penawaran-penawaran dari produk yang kita inginkan. Apakah setelah ada mini kompetisi kita mutlak memilih harga terendah? Tuh. Kemudian di sistem e-katalog itu ada harga terbaik sekarang ini. Kalau kita mau klik barang apa, ada harga terbaik. Itu mungkin yang ada di benak kami itu adalah patokan kami untuk bernegosiasi. Seandainya hasil negosiasinya di atas harga terbaik yang ada. Jadi harga terbaik itu adalah riwayat penawaran riwayat transaksi yang pernah dilakukan oleh PT tersebut dengan produk tersebut, ya, bisa di tahun yang sama, bisa tahun sebelumnya. Apakah setelah kita bernegosiasi harganya di atas harga terbaik bisa jadi masalah? Itu artinya apakah kita harus memaksa penyedia dengan harga yang terbaik yang ada di sistem, karena semua orang bisa lihat. Katakanlah saya mau beli printer, di katalog bunyinya 1 juta, harga terbaiknya adalah 9.500.000, 10 juta. Nah itu kalau kayak saya negonya 9.600.000, apakah jadi masalah? Ini yang jadi kekhawatiran kami, karena seandainya mereka hanya bisa di 9.600.000, ada kelebihan angka 100.000 dari harga terbaik yang sudah terbukti menjadi transaksi di katalog tersebut. Itu. Kemudian tadi disampaikan itu dua. Yang ketiga, tadi disampaikan untuk katalog lokal permohonan adalah dari SKPD bukan dari penyedia ya. Apakah boleh SKPD yang tidak linier mengajukan, misalkan kami dari Dinas Pendidikan, kami mengajukan mengajukan katalog lokal untuk desain interior misalnya, kan bukan ranah kami. Apakah bisa? Apakah harus kami pendidikan itu khusus pendidikan aja, misalkan alat pendidikan, buku dan sebagainya? Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Mulis ya dari Dinas Pendidikan. Ada 4 ini Pak, tadi saya catat. Iya, 4 pertanyaan terkait dengan yang pertama adalah mini kompetisi wajib atau tidak. Kemudian yang kedua adalah penawaran produk atau harga terendah, seperti itu. Jadi yang dicari apakah harga terendah dari mini kompetisi muncul 5 pelaku usaha, apakah yang dipilih harus yang harga terendah, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah harga terbaik. Tadi sudah disampaikan apakah itu harga terbaik. Lalu bagaimana jika harga yang terakhir didapat saat mini kompetisi ternyata harganya yang setelah nego lebih tinggi dari harga terbaik yang tercantum, seperti tadi contoh 11 juta atau 11.000 seperti itu Pak. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan usulan untuk etalase. Misalnya Dinas Pendidikan mungkin punya paket untuk desain interior. Apakah Dinas Pendidikan harus mengusulkan, boleh mengusulkan atau hanya boleh dari Citata atau dari DPRKP? Seperti itu Pak Gusti, silahkan dijawab. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Untuk yang pertama mini kompetisi Pak, itu apakah wajib digunakan atau tidak? Kalau di regulasinya sekarang itu tidak ada bunyi seperti itu Pak. Jadi bentuknya adalah jenis yang bisa Bapak Ibu pilih. Kalau Bapak Ibu pilihnya nggak mau yang mini kompetisi, seharusnya diperbolehkan, karena memang di aturan itu setahu saya belum ada yang untuk pengadaan ini harus mini kompetisi, untuk pengadaan ini negosiasi, itu belum ada. Tapi mungkin nanti ke depannya ya, saya juga kurang tahu. Apa nanti kan soalnya ada perubahan perpres Pak, pasti turunannya berubah juga. Dan kalau yang aturan sekarang kan untuk mengakomodir, saya rasa baru untuk barang jasa lain ya. Sepertinya kalau konstruksi kan masih mengikuti yang saat ini. Mungkin nanti ke depannya saya juga kurang tahu apakah dia wajib mini kompetisi atau tidak, karena kan dia nilainya cukup besar ya kalau konstruksi. Nah itu yang pertama Pak, jadi memang belum ada kewajiban gitu. Tapi kalau ini ya apa namanya, poin Pak, poin misalnya dari saya, misalnya Bapak tahu nih di dalam etalase itu ada banyak penyedia dengan spesifikasi yang sama. Kalau Bapak lakukan secara mini kompetisi jauh lebih baik Pak, karena kan ibaratnya sehat tuh, maksudnya Bapak sudah menayangkan spek yang Bapak butuhkan, ya penyedianya lomba-lomba nih nawarin harganya, itu jauh lebih baik.
Kalau jawaban saya sekarang masih seperti itu berdasarkan regulasi yang ada. Kalau ditanya mana yang baik, saya lebih pilih yang mini kompetisi, karena nanti kalau ditanya pemeriksa juga, oh ini saya dapat harganya juga sudah dari mini kompetisi nih, referensi harganya mungkin terbentuk dari mini kompetisi tadi, seperti itu. Kemudian kalau sudah mini kompetisi nih tadi, apakah mutlak pilih yang harga terendah gitu Pak ya? Kalau di sistem itu Bapak tetap bisa pilih yang bukan harga terendah, karena kan tadi salah satu proses yang dilakukan oleh pejabat pengadaan atau PPK adalah memverifikasi penyedia dan produknya. Misal nih, Bapak ketemu harga terendah 10.000, terus setelah Bapak verifikasi ternyata izin usahanya nggak sesuai, produknya dia maksudnya ada sedikit spesifikasi yang tidak sesuai ataupun ada yang kurang berkenan lah, maksudnya sesuai dengan yang Bapak butuhkan, itu bisa Pak, nanti Bapak bisa klik tulis alasannya untuk yang harga terendah tadi. Misalkan penyedianya tidak punya izin usaha ABCD, jadi nanti Bapak bisa pilih yang harga terendah yang kedua, itu bisa secara sistem. Jadi tidak diwajibkan, maksudnya tidak dikunci secara sistem ya, Bapak harus memilih yang terendah, itu tidak. Yang penting Bapak punya alasannya kenapa tidak memilih yang harga terendah tadi berdasarkan verifikasi sama klarifikasi tadi, gitu. Itu yang kedua. Kemudian harga terbaik. Harga terbaik. Oh, yang tadi ini ya. Harganya lebih tinggi dari harga terbaik. Misalnya tadi ada fitur ya, betul ya? Ada fitur harga terbaik di katalog. Terus setelah Bapak nego harganya lebih tinggi dibanding harga terbaik tadi. Ini sebenarnya nyambung ke yang pertanyaan kedua tadi Pak. Kan harga terbaik tadi itu muncul berdasarkan transaksi dari SKPD lain ya, seluruh Indonesia. Contoh gini Pak, misalkan Bapak punya produk harga tadi 15.000 awalnya, terus Bapak lihat harga terbaiknya 10.000, Bapak nego dong, saya maunya 10.000 karena si penyedia tersebut pernah harga 10.000. Ternyata 10.000 itu harga di wilayah lain Pak, belum termasuk ongkir. Misalkan kalau termasuk ongkir harganya naik, itu bisa juga Pak jadi salah satu justifikasi kalau memang perbedaan wilayah tadi karena butuh pengiriman yang butuh biaya tambahan ataupun memang harga jual di wilayah itu berbeda, itu nggak masalah. Nanti kalau ada pemeriksaannya ya memang karena berdasarkan klarifikasi dengan penyedianya, yang harga murah tadi misalkan wilayahnya di Jawa Tengah, dia memang PT-nya di Jawa Tengah ya, berarti kan dia mobilisasinya lebih mudah, itu bisa juga dijadikan alasan. Jadi nggak mutlak Bapak harus harganya 10.000 juga, yang penting Bapak punya justifikasi kuat dengan sudah koordinasi penyedianya memang harganya segitu, dan sudah referensi harga juga di awal sebelum nego Bapak memang harganya nggak ada yang 10.000 di wilayah Jakarta gitu, adanya yang misalkan dia maunya 13.000 gitu. Lanjut tadi usulan. Ini usulan lebih tepat ke karena Mbak Rini selaku di tim pengelola katalognya ya. Silakan Mbak Rini. Baik, izin menjawab Pak Timbul. Jadi terkait dengan usulan, jadi memang di Kepres 122 bunyi Pak, untuk usulan etalase, Bapak ingin etalase katalog terkait produk Bapak yang interior, itu memang di situ tidak dibatasi harus dari SKPD yang sesuai. Artinya gini, ketika Bapak memiliki paket di dalam anggaran Dinas Pendidikan untuk interior seperti itu, boleh, jadi boleh diusulkan, karena jika pun dibatasi pasti di KEPK tidak akan tertulis inisiasi dari pelaku usaha. Artinya dari beberapa SKPD dapat mengusulkan usulan kebutuhan untuk etalasenya seperti apa, karena nanti tidak semata-mata setelah Bapak usulan langsung ditampilkan Bapak, karena di kami ada proses bisnis. Dari usulan Bapak akan kami telaah terlebih dahulu. Dari telaah itu kami mengundang Bapak nih selaku yang mengusulkan usulan etalase itu, karena kami akan menggodok atau menanyakan terkait dengan kebutuhannya seperti apa, jenis produknya apa yang dibutuhkan, seperti itu Pak. Jadi nanti setelah proses telaah barulah nanti ada SK penetapan dan kemudian diumumkan, seperti itu Bapak. Jadi boleh saja, jadi kami tidak menutup pintu untuk usulan-usulan dari SKPD lain terkait hal-hal yang dibutuhkan. Namun yang pertama kami sarankan ketika Bapak ingin mengusulkan etalase, Bapak cek terlebih dahulu sudah ada atau belum etalase yang ada di katalog lokal, nasional maupun sektoral, seperti itu Bapak. Jadi boleh
Jawabannya seperti itu. Sudah cukup Bapak nulis? Sorry nambah dikit aja. Iya silakan Tapi Bapak. bukan hanya ngeluh. Saya pernah ngawal e-katalog lokal, produk peralatan lab sekolah mulai dari jenjang SMP sampai SMA. Itu usulan katalog lokal kita jalan. Saya juga ngomong ke penyedianya, coba tembus ke nasional. Ternyata nasional lebih cepat dibanding katalog lokal. Oh baik, ya, mungkin dari beberapa kebijakan dari masing-masing pengelola katalog itu berbeda-beda Bapak, karena memang di katalog lokal DKI Jakarta kita ada SOP-nya dan ada format untuk kerangka acuan kerja bagaimana cara Bapak untuk menyampaikan usulan. Jadi ketika usulan tidak hanya surat usulan tapi ada lampirannya, dan nanti ketika kami membuat etalase itu ada atribut-atribut nih Pak. Atribut-atribut itu pun juga kami komunikasikan dengan pihak pengusul. Mungkin dari kebijakan katalog sektoral itu kementerian-kementerian ataupun lembaga, katalog nasional itu khusus untuk dari LKPP, kemudian yang lokal adalah Pemprov maupun Pemda, mungkin berbeda-beda seperti itu Pak. Sudah cukup Pak? Baik, sudah cukup Mas Farja. Baik Pak Gusti, ada tambahan lagi? Sudah? Baik, kesimpulannya bahwa acara ini tadi terkait dengan bagaimana cara purchase. Insya Allah Bapak dan Ibu sudah lebih memahami, harapannya akan lebih canggih dan lebih mengerti bagaimana cara melakukan purchase produk kepada pelaku usaha. Dan tentu boleh disampaikan kepada rekan-rekannya bahwa acara ini ada di YouTube, di YouTube-nya PPK UKM. Jadi apabila ada rekan-rekan yang belum menyaksikan, boleh silahkan langsung dibuka di YouTube-nya PPK UKM Business Matching ke-6 untuk hari Kamis. Dan kemudian kami ucapkan terima kasih kepada penyelenggara pada acara hari ini adalah dari Dinas PPK UKM. Dan kemudian kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bersedia hadir sampai lebih dari pukul 4. Dan terima kasih kepada Pak Kabid yang bersedia mendampingi kami. Terima kasih, dan harapannya semoga lebih baik dan purchase untuk 2024 lebih sukses. Jalan santai di waktu petang. Saya berdiri ya Pak. Taman indah langitnya memancar. Cakep. Kepada hadirin yang telah datang, semoga rezekinya makin lancar. Amin. Saya Rini Kowati, mohon pamit undur diri. Kalau ada sumur di ladang, Cakep. boleh saya menumpang mandi. Cakep. Kalau ada umur panjang, boleh dong kita bertemu lagi. Asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.